Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat ya. Alhamdulillah sehat Pak. Oke, bagus. Sebelum kita mulai, mari kita awali pertemuan ini dengan doa. Wildan bisa bantu pimpin doa nggak? Bisa sekali, Pak. Oke, terima Baiklah, kasih. sebelum mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaannya masing-masing, berdoa di dalam hati, dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih Wildan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang dasar instalasi tata udara ya. Jadi, kita nih akan membahas beberapa hal penting seperti kayak prinsip, dasar dasar instalasi tata udara, bagaimana suhu kelembapan dapat dikendalikan, sama mengenal-mengenal komponen utama, dalam sistem refrigerasi seperti kompresor, kondenser, katup ekspansi, dan evaporator. Anita, apakah kamu siap untuk belajar? Siap dong Pak. Oke, mungkin kita langsung masuk aja ke PPT. Nah, yang pertama ini ada tujuan pembelajaran dulu ya. Jadi dalam tujuan pembelajaran ini itu, yang pertama kalian itu harus memahami prinsip, dasar sistem kontrol, refrigerasi dan tata udara, lalu menjelaskan fungsi utama peralatan dan bahan dalam sistem tersebut, sama yang terakhir, kalian itu harus menguasai, prosedur pemasangan dan pemeliharaan sistem kontrol AC atau refrigerasi dengan efisien. Nah, untuk sistem kontrol refrigerasi dan tata udara tersebut, eee, kita langsung aja ya, masuk ke dalam materinya. Jadi, sistem kontrol refrigerasi dan tata udara ini berfungsi untuk mengatur suhu dan kelembapan dalam ruangan ya. Salah satu prinsip utamanya adalah perpindahan kalor yang mempengaruhi suhu ruangan. Nah, jika ada yang bisa ngejelasin atau tahu, dasar-dasarnya, bisa nggak menjelaskan kembali prinsip dasar sistem ini dengan, kata-kata kalian sendiri gitu? Izin, Pak. Iya, Wildan, silakan. Jadi, Pak, prinsip dasarnya itu adalah ketika menggunakan sistem untuk menyerap panas dari udara, khususnya udara ruangan, dan membuangnya keluar. Nah, sehingga si ruangan tersebut menjadi dingin. Betul begitu, Pak? Betul, Wildan. Nah, tujuan utamanya itu memang untuk menjaga suhu ruangan, agar tetap nyaman. Terima kasih ya, Wildan. Sama-sama. Nah, mungkin, selanjutnya, suhu dan kelembapan, adalah 2 hal yang sangat penting dalam sistem, tata udara tersendiri. Suhu itu mengatur seberapa panas atau dinginnya udara, sementara kelembapan, itu untuk, mengatur tingkat kelembapan udara. Sistem tata udara juga harus bisa mengatur keduanya secara bersamaan. Bagaimana menurut kalian? Anita mungkin bisa berpendapat? Izin menjawab ya Pak. Jadi berarti sistem tata udara ini itu bisa mengatur suhu ruangan agar tetap dingin dan juga menjaga udara tetap nyaman, ya Pak. Betul sekali Anita. Jadi suhu dan kelembapan itu adalah 2 elemen yang sangat berhubungan, dalam kenyamanan ruangan. Nah, mungkin selanjutnya kita masuk ke komponen utama ya. Nah, jadi sekarang kita akan membahas komponen-komponen utama, dalam sistem refrigerasi. Yang pertama ini ada kompresor ya. Sebenarnya kompresor ini ada beberapa macam ya. Cuman karena kita belajar ini dari, emang dasar, jadi saya nggak akan menjelasin, kompresor-kompresor atau, kondenser dan evaporator yang lainnya dulu. Yang pertama ini ada kompresor, kedua ini ada kondensor, ketiga itu ada katup ekspansi, dan ada evaporator.
Oke. Jadi, masing-masing komponen ini tuh memiliki, peran yang sangat penting ya, dalam proses pendinginan udara. Bisa kalian sebutkan nggak dari fungsi-fungsi, masing-masing komponen ini? Mungkin gini Pak, untuk kompresor sendiri itu memanfaatkan refrigeran. Nah, untuk kondensor itu mendinginkan dan mengubah refrigeran menjadi wujudnya cair dari yang semulanya gas. Nah, untuk katup ekspansi itu untuk menurunkan tekanan refrigeran. Dan untuk evaporator itu untuk menyerap panas dari udara yang ada di dalam ruangan. Mungkin seperti itu Pak. Betul sekali, Wildan. Nah, jadi setiap komponen ini tuh memiliki tugas penting dalam menjaga sistem agar bekerja dengan baik. Nah, mungkin kalau dari proses kompresi itu, yang pertama benar ya tadi kata Wildan, kompresor itu menaikkan tekanan dan suhu refrigeran dengan menghisap, gas dan mengkompresnya menjadi gas bertekanan tinggi. Nah, untuk proses kondensasi ini, proses refrigeran bertekanan tinggi, masuk ke dalam kondensor, di mana panas dilepaskan ke udara atau air dari, refrigeran berubah dari dari gas menjadi cair ke ekspansi. Mungkin selanjutnya ada proses ekspansi ya. Jadi refrigeran cair ini akan melewati katup ekspansi, lalu mengalami penurunan tekanan dan suhu sebelum masuk ke evaporator. Dan selanjutnya, masuk ke proses evaporasi. Refrigeran cair ini, menyerap panas dari udara ruangan di evaporator, berubah menjadi gas dan siklus akan dimulai lagi dan sampai seterusnya gitu. Karena sistem ini tuh dilakukan secara berulang-ulang. Nah, kita lanjut ke fungsi sistem kontrol refrigerasi. Nah, sekarang mari kita bahas tentang fungsi dari sistem kontrol refrigerasi. Jadi sistem ini tuh, berfungsi untuk mengatur suhu dan kelembaban di dalam ruangan agar tetap stabil. Nah, selain itu sistem ini juga menjaga efisiensi energi agar tidak terjadinya pemborosan. Bisa dibaca juga di sini ya, yang pertama itu fungsi dari sistem kontrol refrigerasi ini yang pertama bisa mengontrol suhu dan kelembapan udara untuk kenyamanan dan efisiensi energi. Jadi sistem kontrol refrigerasi ini ya seperti menjaga suhu dan kelembaban ruangan agar tetap nyaman, mengurangi fluktuasi suhu, serta meningkatkan efisiensi penggunaan energi. Yang kedua itu ada mengoptimalkan penggunaan energi dalam aplikasi komersial dan residensial. Jadi dengan pengaturan yang tepat, sistem ini bisa atau dapat mengurangi pemborosan energi listrik sehingga menghemat biaya operasional dalam penggunaan AC di rumah dan gedung komersial. Nah, yang terakhir, ini juga bisa untuk, mengatur suhu di industri-industri ya. Jadi sistem kontrol refrigerasi juga bisa, untuk mengatur suhu dalam proses industri seperti ruangan server, sama pabrik makanan, dan lain-lain banyak ya. Nah, mungkin Anita bisa jelaskan apa fungsi utama dari sistem kontrol ini yang sudah saya jelaskan? Izin menjawab ya Pak. Jadi menurut saya sistem kontrol refrigerasi itu menjaga suhu dan juga kelembaban agar tetap nyaman di dalam ruangan dan juga untuk menghemat energi ya Pak. Betul Anita. Jadi efisiensi energi juga sangat penting ya, karena itu, kita bisa menggunakan sistem kontrol untuk memastikan AC bekerja dengan baik tanpa membuang-buang energi. Nah, kita selanjutnya ada cara kerja air conditioning ya. Nah, mungkin kalian bisa nonton video ini ya, biar jelas. Nonton video tersebut, kita akan membahas ya, saya bahas ulang, bagaimana cara kerja sistem air conditioning ini, atau AC sederhana ya. Jadi AC ini tuh berfungsi dengan memindahkan panas dari dalam ke dalam ruangan melalui proses yang kita sebut siklus pendinginan.
Nah, Wildan, apakah kamu bisa menjelaskan secara singkat cara kerja AC? Boleh, Pak. Jadi untuk pertamanya refrigeran yang ada di dalam evaporator itu menyerap panas yang ada di dalam ruangan, khususnya dari udaranya, Pak. Kemudian refrigeran yang panas itu dibawa ke kondensor untuk dibuang ke luar ruangan. Seperti itu mungkin. Betul, Wildan. Itu. Nah, proses ini berlangsung berulang-ulang ya, untuk menjaga suhu ruangan tetap dingin. Nah, selanjutnya kita di sini akan belajar pemasangan pipa pada refrigeran dengan alat ya. Mungkin kalian bisa nonton video ini dan simak baik-baik. Haka Polar. Tutorial pasang pipa AC paling cepat dan mudah cuma 5 menit. Nah, jika kalian sudah menonton video itu, mungkin saya akan mengulas ulang ya. Jadi pipa refrigeran ini harus dipasang dengan benar agar sistem ini tuh bisa berjalan dengan baik. Pipa ini juga yang menghubungkan kompresor, kondensor, katup ekspansi, dan evaporator. Nah, Anita, setelah melihat video yang tadi, tolong bisa jelaskan nggak bagaimana prosedur pemasangan pipa refrigeran? Izin menjelaskan kembali ya Pak. Jadi pemasangan pipa refrigeran ini itu harus dilakukan dengan hati-hati. Nah, kita perlu memastikan bahwa pipanya itu tidak bocor dan memiliki isolasi yang baik ya. Sehingga tidak adanya panas yang terbuang, begitu Pak. Betul, Anita. Pastikan juga ya pipa terpasang dengan benar dan tidak ada pembengkokan yang menghambat aliran refrigeran. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita akan membahas cara mengecek kebocoran pipa ya. Yang pertama ini ada leak detector. Mungkin kalian bisa lihat ya videonya di sini. Nah, setelah melihat dari leak detector, selanjutnya ada cara kedua yaitu menggunakan air sabun. Bisa kalian lihat ya videonya di sini. Oke, setelah nonton kedua video tersebut, mungkin kita akan mengulas kembali. Jadi kita ini perlu memeriksa kebocoran pipa refrigeran gitu, karena kebocoran ini tuh bisa menyebabkan sistem tidak bekerja secara maksimal. Nah, mungkin Wildan, bagaimana cara kita memeriksa kebocoran pada pipa refrigeran? Seperti yang dijelaskan di video tadi, kita bisa menggunakan alat pendeteksi kebocoran, Pak. Alat ini itu membantu mendeteksi jika ada kebocoran pada pipa dalam sistem. Oke, betul Wildan ya. Alat deteksi kebocoran ini juga sangat penting juga ya untuk memastikan sistem tidak bocor dan refrigeran tidak terbuang. Nah, mungkin selanjutnya ada keselamatan kerja atau K3-nya ya. Bisa kalian simak videonya. Oke, saya sedikit mengulas ya. Jadi, keselamatan kerja ini adalah hal yang sangat penting. Sebelum memulai pekerjaan, kita harus memastikan bahwa semua alat sudah dipersiapkan dengan benar dan kita harus mengenakan alat pelindung diri atau APD. Nah, mungkin Anita bisa sebutkan nggak beberapa prosedur keselamatan kerja saat memasang AC? Oke, jadi dari video tadi itu kita harus memakai masker, sarung tangan, dan juga perlindungan mata, Pak. Jadi pastikan juga area kerja itu bersih dan bebas dari bahan yang mudah terbakar. Oke, betul Anita. Jangan lupa selalu memperhatikan keselamatan kerja di setiap langkah ya. Nah, mungkin selanjutnya ada cara AC mengisi freon ya atau refrigeran. Oke teman-teman. Nah, selanjutnya ada prosedur pemasangan kabel listrik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ngalistrik.com. Nah, selanjutnya ada prosedur pemeliharaan dan perawatan sistem kontrol refrigerasi kelembabannya. Jadi cara
pemeliharaannya itu yang pertama kita jangan lupa memeriksa sensor ya. Karena kalau, sensor ini rusak atau jarang, apa, tidak melakukan pemeriksaan rutin akan menyebabkan, fatal gitu ya. Karena sensor ini tuh, juga seperti nyawanya pada, mesin refrigerasi ya. Terus yang kedua itu jangan lupa, kita tuh harus membersihkan komponen-komponennya. Terus yang ketiga itu jangan lupa kita mengecek kompresor, keempat pengecekan pipa dan sambungan, dan kelima, pemeriksaan sistem dan pengisian refrigeran. Oke, mungkin sekian ya, materi yang kita pelajari hari ini. Kita telah membahas, tentang prinsip dasar sistem kontrol refrigerasi, komponen-komponen utama, prosedur pemasangan, keselamatan kerja, dan pemeliharaan sistem. Nah, mari kita akhiri, dengan merangkum apa yang telah kita pelajari. Mungkin bisa diawali oleh Wildan. Ya baik, jadi tadi itu kita udah belajar bagaimana sih cara AC bekerja, kemudian komponen-komponen utama yang ada dalam AC, juga bagaimana cara pemasangan serta pemeliharaan dari AC. Itu. Mungkin dari Anita. Izin menambahkan ya, jadi tadi juga kita belajar tentang pentingnya keselamatan kerja serta pemeliharaan yang baik agar sistem tetap efisien dan juga tahan lama. Nah, betul sekali. Wildan dan Anita, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Untuk tugas minggu depan, kalian bisa mulai mencari referensi tentang kompresor yang digunakan dalam sistem AC dan bagaimana cara kerjanya. Mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Sudah paham kan tentang cara kerja dan komponen dalam sistem kontrol refrigerasi dan tata udara? Sudah, Pak. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk selalu menjaga keselamatan dan efisiensi energi dalam setiap pekerjaannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.